Aku Auliana. Aku Febri. Aku Alicia. Aku Amara. Jadi kita mau eksplor tentang peternakan lebah. Peternakan lebah di Ungaran. Yeay. Ikutin terus ya. Dengan senang hati saya menerima mbaknya yang lagi menempuh pendidikan. Semoga diberi kemudahan, kelancaran. Ini yang kita utamakan itu untuk mengejar produksi, untuk memenuhi target kebutuhan madu di Nusantara, di Indonesia. Yang kita pilih Mellifera, karena Mellifera memang termasuk lebah unggul. Mellifera itu termasuk lebah unggul. Nah, dan di sini itu banyak, aslinya di Pulau Jawa, di Indonesia itu banyak jenis lebah. Ini kalau yang kita ternak ini jenisnya Mellifera ya. Yang kita ternak itu jenisnya Mellifera. Jenisnya Mellifera. Dan di sini ada jenis lebah cerana. Cerana lebahnya lebih kecil. Nah, yang lebah hutan yang di pohon-pohon itu kalau nama perlebahan Dursata. Ada di sini. Ada tapi di hutan-hutan. Itu sangat agresif, sangat mematikan. Masyarakat yang mengatakan kalau lebah Mellifera, lebah ternak itu lebah pakan, kan mungkin seperti itu ya. Ya itu salah aslinya mbak, aslinya salah. Kita memberi pakan pada lebah itu saat musim tertentu, tidak semua setiap hari. Contohnya ini contohnya nggak ada video tempat gula ya. Nanti saya tunjukkan ada yang tempat gula untuk saat musim paceklik, di mana musim itu kita nggak ada nektar dari tumbuhan sama sekali. Kita cuma mempertahankan hidup koloni supaya tetap hidup berkembang sampai menempuh bulan yang menempuh bulan di saat nanti kita menghadapi musim madu. Seperti bulan 5 masuk pertama itu musim randu. Jadi lebah itu kita ngasih pakan itu tidak setiap hari. Tidak setiap hari mbak. Jadi kita memberi pakan itu bulan 12 sampai bulan 4. Itu saat musim paceklik. Saat musim paceklik ya. Dimana musim paceklik itu musim saat itu nggak ada nektar tumbuhan sama sekali. Jadi kita untuk mempertahankan hidupnya kita harus menyuplai pakan, ya kan? Hewan apa atau yang kita ternak yang tidak butuh suplai makanan, pasti kan nggak ada ya. Pasti semua butuh makanan. Nah, tapi kalau lebah enggak, lebah itu kita ngasih pakan dalam waktu tempo 6 bulan. Kita ngasih pakan terus saat musim paceklik untuk mempertahankan hidup koloni. Dan 6 bulan itu saat kita menghadapi musim panen. Kalau udah musim panen seperti ini, nggak ada tempat gula sama sekali. Jadi boleh dikatakan ini pure ori. Kalau mau di lab mau apa itu kita berani karena kita orang lapangan. Tentang ini ya, tentang madu Mellifera ya. Kan banyak orang mengatakan awam belum tahu madu sirupan, madu pakan. Itu silahkan mereka. Tapi kita sebagai peternak mengalami lika-likunya di lapangan ya, menghadapi musim paceklik, musim penghujan, Nah, kalau madu itu di musim kemarau pastinya. Kalau ada panen di musim Januari sampai bulan 4, musim hujan itu bohong. Kalau dari pakannya sendiri itu apa ya Pak? Kalau kita sudah masuk musim madu, kita nggak kenal pakan. Kita mengandalkan alam. Jadi saat masuk bulan 5 kita randu ya, pure randu. Selama kita tidak memberi tambahan pakan itu murni. Tetapi kalau kita menambahkan pakan itu belum Air gitu loh. pakai air itu huak. Jangankan madu nanti kita bandingkan sama minyak atau sunlight atau itu sirup ABC ya. Itu nanti kita bisa mempraktekkan. Itu cuma mereka penjual madu yang tidak benar untuk mengelabui kemurnian madu. Jadi itu salah, malah itu sebaliknya. Mereka pinter. Jadi monggo pertanyaan yang kedua, apa yang saya mau tanyakan selain jenis lebahnya tadi ya. Kalau mungkin dari produksi per harinya bisa panen berapa Pak? Kita produksi tidak per hari mbak. Oh. Kan itu kita masuk dalam, kembali lagi tadi setahun kan kita 6 bulan musim panen, 6 bulan musim paceklik. Nah kalau saat kita sudah masuk musim panen, kalau memang cuacanya bagus ya, nggak terkendala hujan, nggak terkendala badai atau angin ya, cuacanya bagus seperti ini ya. Ini kita kalau di karet paling lama 10 hari kita panen. 10 hari? Iya, paling lama 10 hari kalau panen, kalau cuaca seperti ini ya. Tapi kalau hujan ya nggak memungkinkan. Kalau hujannya tiap hari itu kita nggak memungkinkan panen itu enggak. Karena apa? Setiap bunga atau nektar yang keluar dari ketiak daun atau bunga daun itu kalau kena hujan kan tetap kalah, larut. Jadi kan
apalagi hujannya malam, paginya kan lebah nggak dapat sisa pakan, udah kena hujan. Ini kurang lebihnya 4 kilo kalau yang seperti ini. Kan ya macam-macam mbak, ada isinya yang seperti ini, terus ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Jadi tergantung, kembali lagi tergantung kepadatan dan kesehatan koloni itu tersebut. Monggo. Biasanya tuh cara misalkan kalau tahu lebahnya sakit atau lagi nggak bisa berproduksi aktif tuh dari gimana ya Pak? Kalau lebah sakit itu bisa kita prediksi, mesti biasanya mbak di bawah lantai kotak itu banyak lebah yang mati atau lebah yang nggak bisa terbang, dalam arti berputar-putar di tanah, banyak yang bergeluntungan, berjatuhan. Itu kiranya lebah keracunan. Oh, keracunan. Keracunan bisa jadi dari salah pengobatan kita sendiri, dari petani sebelah yang mengobat seperti cabai itu, ya tanaman seperti pokoknya yang mengandung insektisida ya. Itu kan bahaya juga. Mungkin kalau misalkan buat peternak awal itu biasanya ininya berapa ya Pak? Yang dipersiapkan gitu. Ya pastinya kalau suatu usaha yang dipersiapkan itu skill, keterampilan, ilmunya. Ibaratnya sampean modal sesuatu, modal tanpa pengalaman kan ibaratnya ya pakai baju nggak pakai celana. Lucu kan? Jadi antara modal dan keterampilan pengetahuan itu seimbang, harus seiring berjalan. Kalau modal bagi saya itu nomor 2, nomor 1 tetap keterampilan ilmunya ya. Modal itu nomor 2. Nah, sekarang sampean modeli bapak seberapa apapun, tapi kalau sampean nggak bisa tetap hancur tuh mbak. Iya. Berarti di tiap kotak-kotak ini ada ratu lebahnya kan Pak? Oh ya. Mau lihat dong. Ratu lebah. Setiap satu koloni itu terdiri dari 1 ratu. Lebah pejantan, lebah pekerja. Nah, ini kalau sudah mutih seperti ini, tandanya itu sudah siap panen. Ini aslinya yo agak telat kalau yang seperti ini. Tapi kan kita manen harus serempak, nggak boleh 1 kotak 2 kotak. Itu diangkat nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Ini ya. Nah, di sini madu yang udah tua, bener-bener tua, udah baik ya, untuk produksi udah baik dan kadar air pun udah rendah, itu yang sudah nutup seperti ini, yang sudah tersegel. Kalau yang coklat-coklat itu Pak? Ini brood, larva anak, regenerasinya penerus, anakan. Penerusnya Brood, dari kita sebut brood ya. Ya, yang masih putih-putih di dalam itu larva. Larva. Nah, perbedaan ini apa? Kotak itu yang buat ratu lebah, ratu pekerja sama pejantan. Nah, ini ya, saya tarik ke perbedaannya nanti lahirnya jadi lebah pekerja atau lebah pejantan ya. Ini dulu. Bagus, pertanyaannya bagus. Ini kalau madu yang sudah tua, ini sudah tersegel seperti ini ya. Ini kalau panen ini harus dibuka dulu pakai peso semua. Kalau ini kalau diekstrak nanti nggak dibuka, nggak keluar, madunya. Itu apa Pak putih-putihnya berarti lilin? Lilin, best ya. Coba nggak saya tunjukkan, sampai tunjuk sendiri. Sampai cari yang paling beda. Ya betul. Pinter. Ini dari bentuk tubuhnya, panjangnya beda. Garis-garisnya juga. Warnanya juga beda dari yang lain. Ya betul. Tugas ratu bertelur tiap hari. Tugas ratu. Kalau nggak ada ratunya, koloni itu tidak akan berkembang. Kalau lebah pejantannya gimana? Pejantan coba tarik ke. Beda, ada perbedaan. Nah, ini. Lebah pejantan badannya lebih besar, lebih cempluk, lebih pendek ya. Terima kasih. Bye.